Monggo, pokoknya gas terus lah. Gas terus, sudah 18 orang. Wis, mantap. Salam kenal ya dari Siap. Sardi Bekasi nih, Kompas Tambun. Om Sardi di Bekasi ya, Om. Iya, Siap, ini selamat. Mas Eka ya. Mana ya, Kak? Kak? Kenal Om dari Bekasi juga nih. Nah, Om Dwi nih Bekasi. Siap. Om nih, di sini kita masih kayak boleh dikatakan minoritas lah BPM di sini Om. Ya, 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 Om. Ya, harapnya diharapkan bisa go ke daerah-daerah. Amin, 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 amin. Ya, Siap, siap, siap. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Eh, ya dengan silaturahim ini kan kita semakin dekat, nanti kita makin berkembang gitu. amin, 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 amin. Itu yang ditunggu Pak Mas Atihan. Amin, siap. Oke, Facebook kayaknya sudah, YouTube yang nggak mau nih. Dari Bekasi, Kompas Tambun. Oh, tetanggaan juga tuh Pak Alif. Pernah dengar JKBF nggak? JKBF, kayaknya pernah deh. Ya, nggak jauh sebelahnya. Siap, siap. Monggo kawan-kawan ya. eh kita mulai aja sambil nunggu yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah 21 orang nih. 21 orang sambil kita nunggu yang lain. eh kita saling kenalnya nanti kalau bisa ini apa namanya videonya diaktifkan supaya kita bisa saling kenal wajah ya. Dengan kalau soundnya boleh di off kan, tapi video di. Waalaikumsalam, Pak Haji Adi. Ya, gimana kabar Mati? Alhamdulillah sehat, Pak Haji. Alhamdulillah. Kapan Keren. kapan ke Jati Bening? Ngapain ke Jati Bening? Oh siap, insya Allah nunggu dunianya agak tenang. Nunggu dunianya lagi agak tenang dulu kita main lah. Udah gat. Alhamdulillah belum laku. eh Siap, siap, Haji, siap. Oke kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh jadi pertemuan kita kali ini sebenarnya saling sharing ya, saling berbagi tentang materi yang kita bahas di video kita hari ini tentang eh penjodohan. Ini saya lagi bingung nih, lagi mau cari sistem ngerekamnya ini. Cuman udahlah, nanti aja lah.
Oke, jadi eh banyak kawan-kawan kita ya khususnya yang masih baru ya baru gabung nih masih ada pertanyaan-pertanyaan masih ada persoalan-persoalan di penjodohan. Nah memang kalau dari pengalaman kita sudah sering bolak-balik ya kita bahas tentang penjodohan ini. Persoalan awal biasanya itu kawan-kawan dari mulai eh, apa namanya pemilihan indukan. Nah, biasanya kawan-kawan yang pemula-pemula yang baru-baru ini milih indukan kan yang penting asal ada burung laki, burung perempuan dibeli gitu. Jadi itu awal-awal mula persoalan biasanya di situ. Sehingga timbul masalah-masalah lanjutan dari mulai jantannya galak, jantannya ngebatman akhirnya ngejar betina gitu ya, mukul dan lain-lain. Sehingga ya nggak apa-apa kita selalu ulang-ulang gitu, kita ulang-ulang terus materi tentang bagaimana penjodohan agar semakin apa semakin lincah lah kita dalam beternak gitu ya. Nah, karena kita sudah ketemu format tatap muka seperti ini, saya berharap bukan cuma dari saya ya, pengalamannya bukan cuma dari saya minta dari kawan-kawan semua juga bisa sharing sih gitu. Ya intinya kita saling berbagi ilmu lah, kita saling berbagi ilmu pengalaman eh, untuk apa namanya membagi kepada kawan-kawan kita yang baru. Jadi kalau yang udah lama-lama mungkin ya udah ini mah materi udah kapalan lah gitu. Tapi kalau bagi yang baru tentang seperti ini tentang penjualan begini sangat penting, sangat penting. Jadi berap, apapun pengalaman kawan-kawan yang bisa di-sharing tentang penjodohan sekecil apapun sangat bermanfaat gitu, sangat-sangat bermanfaat bagi apa eh, kawan-kawan kita yang lain gitu, bagi kawan-kawan kita yang masih pemula. Nah jadi silakan sebelum kita mulai silakan masukkan kawan-kawan pengalamannya nih untuk nangani persoalan penjodohan. Kita mulai dari biasanya yang pertama tanya itu dari jantan yang galak, ngakalin jantan yang galak. Silakan silakan, ada yang pengalaman nih, pengalaman, bagi-bagi pengalaman. Om Eka dulu, Om Eka dulu, Om Eka, Om, silakan Om. Eh, ini Om Hak Malaka di mute dulu. Oke, silakan Om Eka, Om Eka diulang Om Eka. Ya, pengalaman saya jantan galak itu maupun betina yang galak biar redam kegalakannya kita biasanya manggil bareng om satu keramba. Mm. Betina Jadi dimandiin bareng ya saat di keramba ya. Ya. keramba. Nanti kalau nggak mandi tetap disemprot aja semprot kembang. Kalau mandi gitu lahan-lahan dia bakal mandi bareng. Itu Oke, aja jawab saya. Pengalaman saya mandi mandi bareng. mandi bareng. Terus nangani nangani seperti apa yang lain, yang lain, yang lain. Kalau dikit Mas Adihan, Siap, siap. Om kalau Dewa. saya pribadi itu yang dipakai sama Mas Eka kayaknya pernah saya alami tapi jadi tawuran di situ Mas. Mas Eka tuh gimana tuh Mas? Udah saya semprot sampai basah basah semua, tapi tetap aja masih tawuran aja. Ya emang sih om waktu pertama kali mandi bareng masih buru-beran. Cuman ketika kita saya semprot terus basah masih tawuran kita buru-buru pisah. Buru-buru pisah nanti besok tetap berulang lagi berulang mandi barengnya. Saya nyampe 5 kali akhirnya saya pisah tuh om. Kalau saya pribadi itu saya basahin semua
Ya, gitu. Nah, mungkin pengalaman Om sama pengalaman saya beda karakter Murai kali Om ya. ya, ya. Karakter Murainya, pengalaman aja Pak. Ah, Betul. iya, Emang Murai ini kan banyak karakter Om, yang saya lihat ini. iya. Betul. Nah, saya nyampe 5 kali itu mah teorinya Omega itu ya bisa dikatakan ya gagal gitu. Kalau tawuran mulu dia. Ya, ya, ya. Ada beberapa memang yang dulu saya juga dikasih tahu kawan gitu, yang paling efektif itu yang kata Om Eka tadi, kita main main mandi mandi bareng gitu. Tapi sebelum mandi bareng biasanya ditaruh di kandang terpisah dulu, dimandiin bareng. Setelah dia sudah biasa beberapa hari dimandi bareng, baru digabung mandi bareng gitu, digabung mandi bareng. Tapi ya ada juga beberapa karakter yang ya galak, tetap tetap galak gitu, tetap galak. Mungkin kalau misalnya nanti tetap galak bisa dipakai strateginya Om Dewa ya, dengan apa namanya, dimandikan dulu semuanya kuyup baru dimasukin ke kandang ternak gitu. Maaf monitor ini Om Andi, kalau Siap. umpamanya ikan begitu masih suatu satu kering ternyata masih cara betinanya juga kantongnya juga setelah dimatikan namun kering masih begitu juga. Ya, ya. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan, tadi sudah ada dua cara yang dilontarkan oleh kawan-kawan kita di PMBN juga. Pertama, dari Om Eka tadi dimasukkan bareng. Terus yang kedua, strategi kedua dibasahin sudah kuyup, dimasukin langsung ke kandang ternak. Ternak. Oke, coba yang lain ada masukan lain nggak? Pengalaman aja, kita bagi pengalaman. Izin Mandi, maksudnya di semprotin itu setelah kalau saya waktu itu selama seminggu aja saya Hmm. deketin kandangnya, saya jajarin, nggak pernah saya lepas, saya jajarin begini semuanya itu selama seminggu. Oh, Nah, sambil saya semprot tiap hari itu, tiap hari saya semprot pagi sore itu, ya alhamdulillah seminggu jodoh. Nah setelah masuk ke hari ke-8 dalam kondisi basah saya masukin dua-duanya ya, ya, ya. gitu. Jadi pada waktu masuk ke dalam kandang ternak itu tetap dalam kandang kecil ya Om ya? Enggak sama kandang ternak Om, kandang gede, kandang Oh, ternaknya kandang gede saya. ah, Ukuran 2 meter, panjangnya 2 meter setengah, tingginya panjangnya 3 meter, tingginya 2 meter. ah. Terus pada waktu awal dimasukin dua-duanya langsung dilepas. Langsung saya lepas dua-duanya itu. Oh, tapi disemprot basah dulu ya. Iya, sempat basah. Memang hari pertama mereka kejar-kejaran, hari ketiganya itu udah saya masukin roto, umpan itu bisa jadiin satu di box. Ya alhamdulillah mereka makan bareng, udah saya berani ya, hanya nggak so jadi masalah itu telur kalau saya itu. Iya, 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 iya. Nah, kalau perjodohan sih alhamdulillah saya nggak pernah ada yang mati atau apa. Iya, 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 Nggak ada yang tawuran. iya. Oke, jadi sudah ada dua masukan tadi kawan-kawan untuk mengatasi persoalan apa namanya, penjodohan apa, untuk ngakalin jantan yang galak nih, yang susah diinikan ini. Mungkin ada masukan yang lain, ada masukan yang lain. Siap, siap, silakan Om Dwi. Ya, ini pengalaman juga nih Om Andi. Saya punya dulu awal ada jantan sangat galak ya. Tadi Hmm, hmm. saya masuk betina emang awalnya diam 1 2 hari, tapi di hari ketiga ternyata kan memang dibantai. Ya, Itu sampai kondisi mati itu. Lalu saya coba ganti betina lagi. Nah, saya pikir memang proses penjodohan sama. Saya masukin dalam sangkar kotak dulu di dalam kandang ternak ya. ya, Dan saya pikir udah jodoh, ternyata saya lepas sama juga dibantai. Nah, tapi setelah saya amati, lalu saya coba tarik lagi itu betinanya. Nah, saya coba kebetulan ada betina yang benar-benar sudah masuk birahinya. Jadi itu pun saya coba masukkan ke dalam, dia coba rayu dan mereka betina itu udah siap. Saya lepas pun 1 hari itu pun nggak ada masalah ternyata jantan. ya. Nah, tapi
persiapan dari betina sendiri ya. Kalau Ya, saya lihat di birahi. Jadi sekarang saya penjodohan sekarang akan saya masukkan ke kandang tangkar jika memang betina dan jantan sudah sama-sama birahi. ya, Dan itu butuh waktu cuma 3 hari, itu hari keempat sudah bertelur itu. ya. Pengalaman saya sih. Itu aja sih Om Andi. Siap, betul. Oke, jadi tambah pengalaman artinya dari Om Dwi tadi mengatakan eh, jangan dijodohkan sebelum indukan birahi. Jadi memang memang itu poin pentingnya sebenarnya. Kadang-kadang kita kesalahan kita nih burung belum birahi dimasukin akhirnya lama nungguin di kandang gitu. Lama nungguin di kandang. Oke, masukan dari yang lain silakan. Silakan. Di ini saya beberapa udah saya mute ya suaranya. Nanti di kalau mau bicara dibuka aja suaranya. Silakan, silakan. Ada masukan lain nggak? Mohon izin Pak. Ya, Om Wahab. Om Wahab, silakan. Ya Om, selamat malam. Selamat malam. Kenal dari Kabupaten Bandung ya. Oh, Bandung. Om Wahab, videonya dibuka dong. Videonya dibuka dong. Oke. Dibuka dong, biar kelihatan wajahnya. Ah, sip. Lanjut, lanjut, lanjut. Kalau pengalaman saya ya pernah punya yang galak itu, dia proses 1 minggu pendekatan sudah, mandi keraba sudah, tapi di hari ke-8 ke-10 ya itu jadi birahinya nggak stabil dia. Kalau untuk ngerayunya udah bagus, tapi dia tiba-tiba di hari 10 itu ya tawuran lah gitu. Jadi sampai sempat 3 betina ya, sampai sempat 3 betina isi jantan itu. Ya, Jadi akhirnya terus yang keempatnya saya pakai proses untuk sayap sayap ya, untuk sayap yang ketiga sampai kelima saya kasih solusi ban. solasi ban yang kertas Ya, ya. Akhirnya dari situ proses 2 minggu baru tuh dia mau jadi benar-benar jodoh dan ya bisa produksi. ya, Alhamdulillah sih. Eh, jadi emang karakternya beda-beda sih. ya, betul. Untuk yang satu itu emang benar-benar cuman kalau diganti betina, nah dia udah produksi nih, terus betinanya ambrol dikasih diganti betina yang lain dia nggak mau. Ya, ya, Nah, ini juga saya juga bingung juga. Terus ada satu lagi dia karakternya ya playboy gitu ya, dikasih betina manapun mau. ya. Cuman untuk proses ngerayunya kalah sama yang galak yang tadi. Itu aja sih Om. Makasih. Siap, siap, siap. Jadi masukan dari Om Wahab dari Bandung ya Om ya. Ya Om. Siap. Jadi tambahan itu sayap diikat. Ini juga pernah dilakukan di kami gitu. Kebetulan ketemu yang super galak tapi memang burung bagus. Burung bagus akhirnya ya udah kita coba akalin. Itu kalau nggak salah sudah 2 tahun kita akal-akalin masih nggak bisa akhirnya ya pakai cara terakhir ya sayapnya diikat supaya nggak nyerangnya itu nggak ini lama-lama dia biasa dan dia jodoh gitu. Oke, dari yang lain ada tambahan nggak? Sudah 1, 2, 3, 4. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om. Om Ade Fortun ya. Mohon izin Om. Ya, Siap, izin berbagi pengalaman nih. siap Om. Maaf, saya sambil kerja ya. Siap, lanjut. Ya, takutnya. Enggak, gas, gas. Kalau pengalaman saya gitu kan, saya pernah punya ekor hitam, burung memang super painter lah gitu kan, super painter. Nah, saya penjodohan itu memang dari tahap awal penjodohan itu dari cara pendekatan kan ditempel di kandang, terus setelah 3 hari kondisi birahi kedua burung itu
Ya, Jadi si jantan itu birahi ada, tapi emosi nggak terlalu kenceng gitu. ya, ya, Ngejar ya. sih ngejar, tapi nggak terlalu benar-benar ngejar. Nah, di situ udah seminggu di kandang ternak, saya coba kasih extra pudin mulai dari cacing. Jangkrik saya stop dulu, terus proto saya stop dulu. Saya pagi siang sore saya coba kasih cacing terus, kasih cacing terus selama seminggu. Nah, udah mulai seminggu, saya coba mulai dikasih jangkrik gitu. Jadi untuk jangkrik itu saya kasih segenggam tangan gitu kan, kurang lebih sekitar 20-an lah gitu. Nah, itu untuk pagi, dan untuk sorenya saya kasih jangkrik sedikit, nggak terlalu banyak, tapi pagi dan sore saya tetap pakai cacing. Dan Ya, sampai sekarang alhamdulillah Om udah 5 kali produksi, ya. alhamdulillah. Siap, siap, siap. Jadi itu Om pengalamannya Om. Baik, terima kasih Om Ade sharingnya. Terus pertanyaan saya Om Ade, kalau misalnya setelah dia jodoh, berikutnya udah nggak masalah itu, nggak galak lagi. Alhamdulillah enggak Om, enggak Siap. masalah. Jadi pada saat udah berjodoh, udah nelor, kan aku sekarang nelor, terus sampai netas, sampai ada poin. Nah, 7 hari dari netas itu saya ambil tuh, 7 hari dari netas saya ambil di trotolannya, si jendelnya. Nah, di situ saya langsung dikasih cacing terus Om. Jadi Iya, iya, iya. cacing sama jangkrik cuma dua itu yang saya kasih, tapi ya untuk takaran jangkrik gitu kan, pada saat setelah panen itu jangkrik dikasih banyak, Iya, iya. cacing kasih 5 pagi sore gitu, seperti Siap, itu Om. siap, siap, siap. Oke, terima kasih Om Ade. Terima kasih sharingnya. Oke, makasih Om. eh oke, ada tambahan lain dari kawan-kawan? Kalau mau ngasih tambahan nanti di onin itunya apa, audionya mute ya, karena beberapa saya mute ya supaya suaranya jelas satu arah. Ini sudah 35, rame Siap, mantap. Oke, sementara cukup ya kawan-kawan ya. Jadi kesimpulannya begini, pertama untuk penjodohan ini ya, baik nanti yang nonton di YouTube maupun yang di Facebook. Jadi kita ini adalah peternak murai batu Nusantara se-Indonesia, pengalaman dari beberapa kawan. Jadi memang ini adalah bukan teori ya, ini terapan. Jadi pengalaman dari seluruh kawan-kawan kita di PMBN untuk proses penjodohan. Jadi pertama memang proses penjodohan itu yang biasanya terkendala kawan-kawan, yang paling utama yang perlu saya tekankan, memang pemilihan indukan itu penting. Kalau nggak mau terjadi persoalan-persoalan yang menjelimet gitu, ngejelimet. eh Pemilihan indukan sangat penting, ternak apapun termasuk ternak murai batu. Terus yang kedua, kondisi kandang yang bagus sehingga dia nyaman untuk mudah beradaptasi dan tidak mudah stres gitu. Nah, yang ketiga, kalau misalnya pemilihan indukan ini sudah kita lakukan terus, atau misalnya kita masih masih pemula, masih nyebur juga ke pemilihan indukan yang kurang bagus, kalau misalnya jantannya galak, kawan-kawan bisa make beberapa teori dari apa, praktek dari kawan-kawan kita PMBN tadi. Yang pertama itu main mandi mandi bareng di kerambah. Jadi di kerambah dimandikan bareng beberapa hari sampai dengan dia akur. Kalau masih galak, semprot, lepek lagi, terus begitu sampai dia mau akur gitu. Itu main mandi di dalam keramba. Kalau sudah oke baru pindah ke mana, ke kandang ternak. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, masukin kandang ke kandang ternak langsung, masukin ke kandang ternak langsung, tapi dibasahin dibasahin. Nah, terus nanti diulang lagi gitu, diulang lagi, jadi dibasahin terus gitu. Jadi dibasahin lagi, nanti besok begitu juga, siang kalau masih galak juga semprot lagi sampai basah kuyup, terus saja. Nanti lama-lama dia ini, intinya sebenarnya ngilangin galaknya gitu, ngilangin galaknya. Nah, yang ketiga, masukan ketiga ini dari Om Dwi tadi, kesiapan dari betina.
dari betina. Artinya pastikan betina atau anggaplah kedua kedua indukan ini sama-sama birahi. Itu yang paling pas. Kalau kami di Indobird Farm biasanya kita punya apa? Punya kandang pacu birahi kawan-kawan. Jadi ada kandang kecil, beberapa kandang kecil memang kita siapkan gelodok, kita siapkan minum, kita siapkan sarang di situ. Itu kita jor IF di situ. Jadi beberapa betina yang kita siapkan untuk diternak itu kita sikat di situ. Bahkan sampai kadang-kadang ada yang nelor di situ. Ada yang nelor di situ. Kalau sudah kelihatan birahi, nah mulai itu mana yang mau kita cabut, kita pindah ke situ gitu. Jadi kita kita menjodohkan dalam posisi sudah siap dalam posisi birahi. Kalau betinanya tidak birahi, biasanya jantan ngerayu, betinanya lari itu dipukul, gitu. Biasanya dipukul. Jadi usahakan betul dalam kondisi birahi. Itu yang penting ya. Terus nah ini alternatif berikutnya adalah sayap yang diikat. Ini pernah juga kami lakukan. Ada satu indukan kita itu Lorenzo. Lorenzo itu lama lah, kurang lebih sekitar 2 tahun lebih kita dapetin anakannya susah banget karena sangat galak dengan betina, galak banget padahal dia nggak nge-Batman, tapi ya itu susah. Nah akhirnya alternatif terakhir kita sudah di betina sudah dibirahi, dianya sudah birahi, masih juga main mandi juga sudah. Waktu itu kita main mandi sudah, terus turut IF juga sudah. Alternatif terakhir saat itu yang kita lakukan dengan diikat sayapnya diikat kanan kiri diikat, disolasi ban dengan solasi ban baru dilepas. Nah itu dia agak susah ngejernya, lama-lama ya bagus juga gitu. Kurang lebih sekitar 4-5 hari deh, 4-5 hari dia udah ngerasa capek gitu ya untuk ngejar-ngejar, udah nggak mampu lagi ngejar, itu dia lama-lama dideketi dengan si betina yang birahi, dia mau ngawin juga. Nah baru setelah dia ngawin baru kita lepas. Itu ada beberapa alternatif. Dan yang terakhir pengalaman tadi itu ini mungkin bisa dilakukan kalau kandangnya terpisah ya dengan sekat, atau di kandang yang jantan tetap di kandang kotak, betina dilepas, itu dengan mengatur IF, jadi jantannya dikasih fur saja, bahkan tadi dikasih fur ayam. Sebenarnya fur apa aja nggak masalah sih, yang penting fur, karena fur itu apa ya, proteinnya agak rendah sehingga dia birahinya akan turun. Terus betinanya supaya dia birahi dikasih full IF. Nah kalau mengenai full IF tadi dijelaskan panjang dengan kawan kita tentang IF-nya. Tapi sebenarnya begini, kalau IF bicara tentang makanan burung ini kan bicara tentang selera, ya kawan-kawan. Jadi jangan jadikan patokan oh harus jangkrik sekian atau ini sekian gitu. Selera burung ini di mana? Ada burung suka jangkrik, ada burung yang jangkriknya kurang, kerotoknya lahap, ada burung yang kerotoknya kurang, cacingnya suka gitu. Nah jadi intinya yang penting gimana caranya dia dapat banyak protein yang tinggi sehingga dia bisa birahi. Nah jadi si jantan diturunkan birahinya dengan dikasih fur, yang betina dikasih full IF supaya dia naik. Nah, cara ini juga harus dilihat dari karakter jantan. Ada beberapa jantan kalau dikasih mendadak seperti itu dia ganti bulu, malah rontok. Nah ini hati-hati juga karena kita pernah coba cara ini. Kebetulan si jantan ini ya agak sensitif gitu kalau langsung diturunkan, jedek gitu diturunkan. Karena salah satu strategi untuk memabungkan burung itu kalau saya ya dengan cara main kejut gitu, istilahnya main kejut. Jadi dia dikasih full IF banyak, full dia makan, terus 1 minggu off, tek langsung full pur sampai dia lemes gitu, langsung hajar lagi full IF gitu. Itu beberapa kali biasanya jebol, biasa jebol dengan begitu. Nah baru setelah jebol baru diatur IF-nya. Jadi ini juga dengan cara yang 1, 2, 3, 4. Cara yang kelima ini harus diperhatikan juga kebiasaan dari burung. Jadi kalau misalnya burung yang sensitif dengan apa ya strategi yang signifikan tadi perlu bertahap. Misalnya
5 dulu, besok 4, 3 baru full IF gitu. Bisa diakal-akalin lah dengan kawan-kawan kreasi. Oke. Nah, untuk di Indober Farm kami biasanya kalau eh, teori pertama ya, strategi pertama itu memang ketua indukan harus dibuat sama-sama birahi. Betina pastikan birahi. Kita punya kandang-kandang kecil gitu kawan-kawan, nanti bisa lihat di postingan-postingan saya. Kita punya kandang-kandang apa pacu birahi lah istilahnya, kandang-kandang kecil ukurannya segede kandang lakbet lah, kurang lebih sekitar 40 kali 50 cm lah ya, nggak besar amat. Itu beberapa kotak kalau nggak salah, kita di bawah itu ada 6, di atas itu di bawah ada 4, di atas ada 6, ada 10. Kita ada 10 betina yang kita siapkan gitu. Itu yang perlu kita siapkan. Nah, untuk memaksimalkan produksi juga yang perlu diperhatikan kawan-kawan, menjodohkan juga harus dilihat dari kondisi burung. Jadi jangan sampai betinanya baru beres mabung, jantannya sudah mau mabung misalnya. Nah, ini nanti kita sudah susah-susah ngejodohin, begitu jodoh mabung gitu. Jadi kalau bisa cari yang iramanya hampir sama gitu, antara jantan dan betina ini hampir sama. Kalau bisa sama-sama beres mabung gitu, dijodohkan gitu. Supaya nanti waktu pas dia sudah jodoh, sudah nelur dan seterusnya, mabungnya bareng. Jadi kita nggak capek gitu, nggak capek bolak balik. Oke, saya rasa masukannya sangat bagus semua dari kawan-kawan peternak. Mudah-mudahan ini jadi masukan untuk kawan-kawan kita ya yang baru baru memulai beternak. Ada tambahan lain nggak dari kawan-kawan untuk tentang apa ngakalin jantan? Biasanya jantan sini yang galak ini. Izin bertanya bisa Om? Siap, siap, silakan Om, silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tian dari Ujung Batu Riau. Wis, siap Om. Om Rian, Terima siap. kasih sebelumnya Om. Saya mau bertanya Om, untuk suhu ruangan peternakan murai batu yang optimal yang seperti apa Om? Karena kebetulan nanti rencananya ada penambahan kandang dengan lokasi yang sangat tidak memadai, Hmm, pas di bawah atap seng rencana mau kita buat. ya, Nah, jadi saya mau tanya berapa suhu ruangan yang paling optimal untuk yang bagus untuk murai batu. ya, ya. Yang kedua, penggunaan keong semak itu kira-kira bagus nggak Om untuk ternak murai batu? Karena saya beberapa bulan yang lalu yang saya lakukan sampai saat ini tanpa disengaja saya menggunakan keong semak Om. Iya, iya. Keong semak itu saya dapat dari di dekat-dekat bunga, dekat comberan, Iya, yang bareng dengan cacing sampah. Nah, itu yang saya pakai Om. iya, iya, iya. Alhamdulillah hasilnya sih bagus gitu kan. Cuman mana tahu ada masukan ataupun ada larangan dari rekan-rekan PMBN seluruhannya semua. Enggak, iya, iya, iya. Nah, itu aja Om yang perlu saya pertanyakan Om. Siap, siap. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, tadi ada pertanyaan. Ya, Maaf sebelumnya Om. ya, Ini ada pertanyaan satu lagi Om, satu sebelum saya akan jawab ya. siap. Sama nanti kita masukkan juga. Perkenalkan saya Gufron dari Madura. Siap, siap Om Gufron. Wis, dari Madura ya Om ya. Ini Om mau tanya, ini saya menjodohkan burung itu hampir 1 tahun. Ya, Alhamdulillahnya itu si burung ini sudah produk 4 kali, udah bertelur maksudnya 4 kali. Cuma zong semua, mm-mm. nggak pernah ada yang jadi. Iya, iya. Ada solusi atau apa gitu? Zongnya sudah di center belum Om? Sudah dipecah, itu nggak ada isinya, nggak ngisi. Bening ya Om? Iya, Ya, ya. untuk sementara itu aja Om. Makasih. Siap, siap. Makasih ya Om Gufron ya. Om Gufron tadi dari mana? Dari Pamekasan Madura. Dari Madura ya Om. Ya. Siap.
Oke kawan-kawan, tadi ada dua pertanyaan dari sahabat kita dari Riau tentang penggunaan IF tadi ya, penggunaan IF keong 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 semak ya, Iya, kiam semak om. keong semak ya, Dia bentuknya kecil-kecil om. ya ya ya, keong lah, keong semak lah. Kawan-kawan ada nggak pengalaman nih? Kalau saya jujur aja, kalau dari sisi eh, penggunaan belum pernah saya menggunakan keong, tapi secara prinsip penggunaan IF itu apa aja oke selagi masih aman untuk burung ya. Mungkin kalau kalau penggunaan yang seperti kayak ya udang dan lain-lain juga bisa aja gitu. Yang penting dia masih aman. Ada beberapa kawan malah pernah coba pakai ikan lele itu di blender gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau untuk keong kan mungkin kita bisa pilih-pilih atau kita cuci dulu karena memang ada takutnya ada apa racun ya, ada racun ya. Silakan kawan-kawan, ada yang bisa tambahkan kan nih pengalaman kalau yang menggunakan keong. Saya belum pernah juga pakai keong. Tapi alhamdulillah om, pasangan pastol langsung ngisi om, langsung ngasih om. Ya, ya. Oh, bagus. Siap, siap. Alhamdulillah yang saya kasih keong 3 pasang produk semua om. Ya, ya, Tapi ya. tidak, penggunaannya tidak banyak setelah dia menetas. Heeh. 3 atau 4 keong setiap harinya selama 3 hari. Itu pengalaman saya om. Mana tahu ada tambahan lain Ya, ataukah ya, ya, ya. itu merugikan atau gimana. Ya, baik, baik. Sudah berapa lama Om penggunaannya Om? Hmm, untuk 5 bulan udah ada om. Oh, sudah lima. Saya rasa kalau sudah 5 bulan dilakukan, saya rasa aman kok. Aman. 5 bulan 4 bulan sudah ada karena yang pasangan pastol ini yang 2 pasang udah 3 produk sama 2 produk om. Iya, 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 iya. Terus apa keongnya dicuci dulu nggak Om atau langsung Om? Saya main ekstrem aja om, langsung aja om. Siap, siap, siap. Saya pecah langsung tapi saya pecahkan om cangkangnya om. Karena dari beberapa setting burung dulu orang-orang lama memang pakai keong juga Om. Tapi keongnya dicuci dulu gitu, dicuci dulu. Setelah dicuci dicacak-cacak baru dikasih ke burung. Ada dulu pemain-pemain lama pakai keong memang. Ya orang-orang dulu kan semua dicoba ya, termasuk keong dan lain-lain, udang. Oke kawan-kawan, tadi ada pertanyaan dari Izin Mas Andihan, aku mau nanya sama sahabat dari Riau nih. siap siap. Ya siap om. Aku mau nanya itu jenis keongnya yang seperti apa tuh Om? Karena keong semak itu kan ada beberapa macam juga, ada yang warna hitam, ada yang Keongnya kecil om, warnanya kekuningan bening. Itu berarti biasanya di comberan tuh. Comberan itu Keong emas kali ya? bukan bukan keong mas om. Hmm, Dia eh, sering saya dapat itu sarang telur itu saya letakkan di dekat buangan air. Dia banyak di situ om. Dia berkembang biaknya. oke oke. Boleh nanti kapan-kapan di share Om jenis keongnya kayak apa di grup Facebook ya, di Facebook ya. Ya, setuju Jadi setuju Mas jadi Andihan. kita bisa punya pengalaman gitu. Siapa tahu apa jadi solusi kawan-kawan juga nih. ya kalau dan yang saya alami sih om, pasangan pastol yang murai hutan bahoro yang begitu kirasnya Mm-mm. sama betinanya pastol, murai hutannya sudah cukup tua, yang sudah betina satu. Saya Iya, kasih itu, alhamdulillah produk langsung langsung iya, tidak iya. ada zoom telur pertama juga Betul, langsung. betul, betul. Tutut kali ya om ya. Kalau Mungkin kalau besok tutut besok pagi kalau besok tutut hitam kalau nggak salah Om Wahab. ini kekuningan ya om, kuningnya bening om. Oke, nanti besok besok share di YouTube apa di Facebook PMBN ya. Ya om. Oh, Siap om, siap siap. om. Insya Nanti Allah kita siap. kita 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 ini lagi kita bahas lagi. Oke, lanjutnya Suhu ruangan om. oke, suhu ruangan. Nah, ini karena Riau terus di atap seng gitu ya, panas. Mungkin kawan-kawan yang di daerah panas bisa ngasih solusi nih. Bisa kasih solusi. Silakan. Kalau saya sih simpel Om, Mas. Kalau terlalu panas kayak segitu saya lapis Mas. Ya, Jadi saya lapis 3 itu. Saya juga ada di atas itu kan. ya. Saya lapis 3
ya, 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 Jadi nggak terlalu panas dia. ya. Oke, kalau suhu ruangan itu sebenarnya gini Om. Pengalaman pengalaman saya suhu ruangan itu sangat mengikuti dari kebiasaan burung. Jadi kalau burung misalnya dia biasa di kota dingin kayak di Bandung, jangankan di ini, terus dia di ternak di Bekasi gitu ya, di tempat kita misalnya di Bekasi, itu butuh adaptasi, rada kaget juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang kita sudah memang dia biasanya di tempat yang panas, terus dia di tempat yang panas suhu ruangan di 32, 33 masih aman kok. Masih aman. Nah, hanya yang perlu diperhatikan untuk kandang ya kalau saya bukan cuman suhunya, Om. Gitu, bukan cuman suhu, tapi sirkulasi juga perlu diperhatikan gitu, sirkulasi udara yang apa. Sirkulasi. Sirkulasi. Jadi dulu pernah pengalaman begini, ada burung kita ini kok produksinya jelek gitu, produksinya jelek. Terus dia sering ada di atas gitu, di atas terus. Dia kalau makan turun ke bawah terus dia ke atas. Ternyata di bawah itu pengap, panas, sehingga dia nggak suka makan di bawah. Dia begitu makan turun ke bawah, naik ke atas lagi dia untuk makan. Dia makan di atas. Nah ini bisa mengurangi intensitas dia makan gitu untuk mengambil apa namanya makanan kan di bawah biasanya ya. Nah jadi saat itu kita bongkar bawah, kita kasih ventilasi sehingga terus yang dari atas dari atas ya, dari sebelah sini kita kasih kipas angin, jadi dia bisa ada celah sedikit gitu, baru ada seng asbes ya, ada celah sedikit itu kita tembak dari sini kipas angin, muter dia ke bawah, dari bawah ada ventilasi keluar, jadi dia untuk sirkulasi. Itu juga bisa mengurangi panas. Nah sejak kita kasih itu apa namanya burung itu lebih lebih stabil gitu produksinya, dia lebih nyaman di bawah, nyari makan segala macam itu lebih lebih enak di bawah. Nah jadi ini bisa dicoba juga nanti dengan eh, kawan-kawan ya, nggak masalah sebenarnya kita di apa di ya namanya memang kita ini kan keterbatasan ya, tapi kita harus akalin gimana caranya burung itu nyaman gitu. Terlalu panas nggak bagus, terlalu dingin juga nggak bagus. Nah ini pengalaman. Yang kedua kawan-kawan, untuk daerah panas jangan sampai telat ngasih jangan sampai telat ngasih vitamin, jangan sampai telat ngasih vitamin. Jadi pada waktu dia burung kena panas kan kawan, itu dia kan malah dapat dapat tekanan secara apa ya, secara lingkungan, drop gitu, drop. Jadi dapat tekanan secara lingkungan, dia drop. Kalau kita telat ngasih vitamin biasanya yang terjadi itu kena tetelo. Kalau bahasa kita tetelo ya, yang ngeleper-ngeleper itu loh. Kenapa? Karena drop, dia drop, kawan kan bisa lihat kawan, tetelo atau serangan serangan apa serangan sarap ya, serangan sarap serempak itu terjadi kalau lagi musim panas, panas terlalu tinggi, kita nggak vitamin B1 di dalam burung itu kurang. Nah itu biasanya burung langsung terkena tetelo. Itu kalau kita kasih vitamin sehat lagi gitu, atau dikasih apa namanya anti sarap, tapi saya biasanya hantemin vitamin B kompleks yang B1 itu udah sehat lagi. Nah jadi untuk yang di daerah panas pengalaman saya baik yang indukan maupun yang trotol itu rutin dikasih vitamin minimal seminggu 2 kali. Kalau di Indober Farm alhamdulillah kasus tetelo ya, bukan ya istilahnya tetelo lah biar gampang, karena tetelo ini sebenarnya virus. Kalau tetelo itu virus kan kawan, virus. Jadi virus yang menyerang ke burung. Biasanya kalau tetelo itu bukan cuma satu burung, dua tiga burung bahkan semua kandang bisa kena gitu. Nah kalau kalau kita yang terjadi cuma satu burung yang kena, itu biasanya bukan tetelo, itu biasanya serangan apa namanya kena saraf gitu, kena saraf serempak tadi. Biasanya kekurangan vitamin, vitamin B1. Jadi kawan-kawan harus dikasih vitamin gitu. Ini nanti untuk yang daerah-daerah panas ya,
daerah-daerah panas biasanya yang kena itu daerah panas atau cuaca lagi panas gitu. Itu sering-sering dikasih vitamin. Oke, cukup ya. Tadi ada pertanyaan dari Gufron dari Madura untuk zong, telur zong. Jadi telur zong ini apalagi kayak Gufron tadi sudah 1 tahun, itu kalau zong itu biasanya ada dua kemungkinan, zong bening atau zongnya kematian dalam embrio. Kalau zong bening sudah di center bening atau kita pecah itu ya bening lah ya, nggak ada anaknya gitu. Itu artinya si jantan nggak ngawin gitu, si jantan nggak ngawin. Kalau di Indober Farm cuma dikasih waktu 2 periode. Periode pertama zong biasa, periode kedua dia zong, jantan diganti gitu, jantan diganti. Kenapa? Karena jantan kita kondisikan dulu, apakah pertama kita cek dulu ya Gufron ya sakit atau tidak, ngelemak atau enggak. Burung ngelemak biasanya dia nggak ngawin atau ngawinnya nggak sempurna. Nah ini saran saya, kalau sudah 1 tahun jantannya ganti jantannya ganti, cari jantan yang bagus, yang kalau dideketin betina ngerayu, yang sehat gitu ya. Itu insya Allah selesai gitu. Betinanya sudah bagus karena tugas betina cuma nelor gitu ya ya. Jadi kalau burung sudah nelor, betinanya sudah bagus, tinggal kita kutak-katik jantannya lagi gitu. Nah untuk jantan, saran saya itu diistirahatkan dulu, dirawat dulu seperti biasa, dicek kesehatannya, birahi apa namanya, ngelemak atau tidak dan seterusnya. Kalau sudah dicek kesehatannya sampai dengan oke, nanti dirawat, nanti kita coba lagi kalau mau dipakai. Tapi saya rasa kalau sudah 1 tahun, menurut saya jantannya lebih baik diganti dulu sementara, dilihat gitu. Oke, ada tambahan dari kawan-kawan yang lain untuk zong bening? Pertanyaan dari Gufron, zong bening. Ini Om, contoh apanya Om? Keongnya. Oke, keongnya sebentar saya nggak terlalu kelihat ya. Mana ya Om? Nanti di share aja, di share di share di itu ya Alah, nanti di share, dibantu share ya Kecil ya dia keongnya ya. Iya kecil, nggak begitu jelas sih. Oke, nanti nanti kita bantu share di Facebook ya ya, di grup ya. Siap, siap Om, siap. Oke, ada tambahan nggak kawan-kawan dari ini nih, ada pertanyaan tadi dari siapa? Dari Gufron untuk zong bening atau cukup? Setiawan Om, mau izin tanya Om. Silakan silakan Saya kan punya satu pasang nih Om, kebetulan lagi angkrem. Mm-mm. Betinanya lagi angkrem, karena keterbatasan kandang, mau saya tambahin betina itu gimana Om? Kira-kira bermasalah nggak Om? Setiawan dari Tambun Om. Siap siap Setiawan. Itu Eka, kawan-kawan yang di Bekasi, yang di ini, tolong di apa, dikoordinirin ya. Eka kan udah ada ininya. Ini yang dari Siap, siap. Tambun gitu. Nanti Kebetulan juga sering sharing sama Om Eka juga. oh, sip sip sip. Oke, sip. Oke, sip. Oke, mungkin itu aja Om. Siap siap Terima kasih. Terima kasih. Izin Bang Ang. Ya, Nih kebetulan saya dapat keongnya nih. Kayak begini kan Mas? nggak kelihatan. Ini saya balikin dulu. Mas, Iya, kapan sama itu sama. Ya, iya iya. Iya, keong kebetulan lagi? rajut ya. Benar, benar Om, benar. Oh, berarti kalau di sini Bisa keong aja. racun
Mungkin kalau mau lebih amannya dicuci dulu gitu, jangan agak ekstrim lah, supaya supaya racunnya agak hilang gitu. Nanti jadi lagu lagi keong racun. yang lanjut siapa nih sahabat dari Ria apa Ria sama aja mas jadi lagu nih kalau ada yang mau banyak nih di tempat saya nih Oke, kayu pasir asli boleh di boleh Om dicoba dulu kalau misalnya bagus nanti sharing ya. jadi saya jadi tempat podcast nih Itu kayaknya emang kamu bagus om, karena untuk peternakan bebek aja itu untuk meningkatkan telur kayak itu. dipotong-potong lagi nggak itu cok racunnya itu nanti digeprek aja om oh digeprek aja Ya, kalau saya sih sarannya itu digeprek, setelah diambil, dicuci dulu, setelah bersih baru dikasih. Kalau bisa di ah, ah. Jadi coba searching dulu di internet bagaimana menghilangkan racun di dalam keong supaya lebih aman gitu. Karena kita mau ngambil oh ya, kalau di Riau terlalu sakti itu, terlalu sakti. Alhamdulillah aman om. Karena di sana mungkin makannya masih bagus Om. Kalau di Bekasi mungkin makannya campur-campur racun yang lain kan. Kita nggak tahu. Bisa jadi Heeh. perlu direbus dulu tuh kan. ayo siapa yang mau saya kirimin tinggal jambu ya Oman, Ya, siap. nah ini saya pun pakai itu oman. Ah? Saya pun pakai itu juga tuh. Oh, pakai itu. Nah, terus gimana gimana Om? Pengalamannya gimana Om? Ya alhamdulillah langsung langsung kawin langsung nelur tuh. Bagus ya Om ya. Ya bagus om. Dicuci dulu nggak Om? Enggak digeprek aja kan langsung. Alhamdulillah lancar om. Itu Om dari Om Om Levi dari mana nih? Sama satu kampung sama om Cian itu. Oh, satu kampung. Oh, seperguruan kalau gitu, seguru seilmu itu, Pak. Kayaknya yang kasih tahu itu kita salah. Banyak Makanya hati-hati kalau daerah Jakarta, daerah lain yang banyak limbah, hati-hati. bukan apa telur aja sarangan telur Ah, aja. ah. Tadi sorry dulu, sorry, sorry sebelum potong. Tadi ada Om Satya tadi nanya ya, nanya soal apa ya Om, lupa saya tadi malah. Poligami. kami om tambah jadi posisi Oh iya iya, ya siap siap siap. Oke, jadi gini Om, saran saya kalau untuk perdana biarkan dulu, jangan langsung buru-buru kita tambah. Tapi kalau Om sudah dapat 2 kali, 3 kali, bolehlah kita coba, gitu. Nah, pengalaman saya kalau kita mau poligami itu dirancang di awal Om. Kalau saya dirancang di awal, misalnya ini kita mau si jantan ini kita mau poligami. Nah, jadi kita lepas dulu 2 betina secara sama-sama, gitu. Sama-sama kita lepas supaya mereka ini adaptasinya bareng. Gitu. Kalau dia tidak bareng nanti misalnya yang satu dilepas terus yang satunya sudah apa yang dilepas itu sudah adaptasi, sudah menguasai lingkungan. Begitu kita lepas yang satu, dia ngejar yang satu lagi gitu, yang baru masuk. Karena dia udah ngerasa terganggu karena teritorial ya. Nah, kalau mau aman caranya itu tadi. Jadi dua-duanya dilepas langsung, pet. Setelah dilepas baru si jantan nanti kita kondisikan di dalam kurung biasa lah. Itu caranya seperti yang aman. Nah, ada beberapa yang betina atau jantan yang tidak masalah dimasukin betina baru gitu. Tapi ini kan spekulasi, spekulasi. Supaya kita mau tahu nih karakternya bagus bisa nggak dengan cara apa namanya dilepas langsung, tapi jangan tekor-tekor amat gitu. Jadi biarkan dulu 2 kali 3 kali kita dapat anakannya, kita mau coba silahkan gitu Om. Ada yang mau ada yang enggak, tapi rata-rata ngeganggu pasti mukul gitu, rata-rata tuh mukul Om, gitu rata-rata mukul. Nah, kalau mau nyoba dengan betina yang apa yang mapan ya Om. Kalau betina betina trotol lepas trotol gitu yang baru, begitu dia baru dimasukin langsung dapat kejahatan seksual ini rada berat gitu. Biasanya langsung kapok gitu, langsung babak belur dia, apa namanya, traumanya tuh agak panjang nantinya gitu ya. Oke, begitu. Siap. Ada yang lain tadi, ada yang mau nanya lagi, silakan Om Saya mau Wahab. nanya om. Siap. Ya om. Ini jadi ada pejantan ya udah 2 tahun ya, umur 2
Iya. udah 8 bulanan lah. Eh, Kira-kira kalau misalnya pejantan yang katarak itu, tapi kalau dilihat dia pernah pertama kali disatuin itu ngejar ke betinanya bagus, ya Iya. ngerayunya bagus lah. Hmm. Eh, apakah pernah ada yang jodohin yang pejantannya katarak terus itu jadi apa enggak ya Om? Itu aja Om. Makasih. Ya. Silakan kawan-kawan yang punya pengalaman ngejodohin burung katarak. Ada nggak nih? Nah, jadi kalau saya gini Om, pertama prinsip saya kalau ternak ya untuk di Indober Farm khususnya, kita itu menjodohkan burung yang memang tidak tidak sakit ya, tidak sakit. Termasuk katarak itu kan sakit. Jadi dalam kategori indukan yang kurang bagus untuk diternak. Kalau toh memang ada burung katarak yang apa kita mau akalin ya, mau bagus mau kita akalin ya boleh-boleh saja gitu kita coba. Pengalaman saya pernah nyoba sekali, tapi ini kataraknya agak tebel. Saya rasa udah nggak bisa lagi karena udah terlalu tebel waktu itu. Akhirnya kita coba inseminasi, jadi ambil spermanya aja terus kita suntikan ke ini, ke betina karena kita mau ngambil apa turunannya aja gitu, kita inseminasi. Untuk yang sudah yang masih masih tipis, selagi dia masih mau ngerayu dan masih mau ngawin itu kayaknya bisa bisa. Tapi waktu itu kasus saya kebetulan memang sudah tebel banget gitu, dia udah nggak bisa ngelihat. Saya coba satu kali periode zong, dua kali periode zong, akhirnya kita putuskan inseminasi. Setelah inseminasi dapat anakannya kalau nggak salah dua periode dengan sorry satu periode tapi dua betina ya, dapat dapat anakannya. Setelah itu saya operasi, si jantan malah mati gitu, mati. Jadi nggak bisa uji coba lagi. Jadi pengalaman saya begitu. Mungkin dari kawan-kawan yang lain silakan. Ada yang lain silakan masukan untuk yang katarak. Dengan sistem yang tadi untuk sistem disuntik itu gimana Om caranya? Hmm, Kalau dari sini mah kondisinya dia pas selesai mapung ya itu ngerayunya udah bagus sih, ngerayunya udah bagus, ngejar ke betinanya juga udah sama sama kayak yang normal gitu ya. itu Udah tipis gak tipis apa tebal? Masih ngelihat? masih ngeliat, Oh, posisinya masih ngeliat. kalau masih ngelihat bisa kalau masih ngelihat bisa. Saya pernah ke Tasik ke tempat kawan, dia katarak sebelah tipis gitu, yang satunya nitik itu masih bisa, masih bisa Gitu ya, ah, masih bisa ya. masih bisa. Cuman emang iya ini prosesnya dia agak lama, lama banget, Ya, lumayan gitu. ya, pasti karena memang ya itu tadi karena jantan bermasalah kan Iya Ah, betul. Tapi kalau misalnya yang tadi Om, yang sistem suntik sperma gitu itu prosesnya gimana Om? nah ini kita dulu punya cita-cita sebenarnya mau buat 1.000 trotol sebulan gitu, 1.000 trotol sebulan dengan strategi ini, apa kawin suntik. Tapi saya dapat masukan dari kawan-kawan KM ya, sesepuh KM, ini jangan diteruskan deh karena memang kurang bagus juga kita terhadap hewan gitu, dia juga butuh kawin normal dan seterusnya. Akhirnya kita off gitu. Jadi eh, kita lakukan itu juga cuman sekali saat itu saja, selanjutnya kita udah nggak pernah lagi gitu. Jadi memang ilmu yang satu ini tidak kita sebarkan dan juga tidak pernah kita pakai lagi gitu karena ada masukan tadi. Masukan tadi intinya begitu, intinya sebenarnya hampir sama kayak inilah, sama kayak penjodohan. Jadi betina dibuat birahi dulu, setelah birahi terus betina itu sering dipegang-pegang gitu, baru spermanya diambil disuntik gitu. Kebetulan kan saya kalau di Indober Farm ada Pak Indarjo itu memang senior di dunia unggas ya. Kalau istilah suntik menyuntik ayam udah puluhan ribu ayam kali yang udah diinseminasi. Jadi kita pas coba di Murai sekali itu
Ya alhamdulillah berhasil dan memang karena masalah gitu, bukan karena apa kita ini itu enggak. Waktu itu mau kita hajar semua udah kita siapin betina termasuk kandang pacu birahi tadi Om itu sebenarnya awalnya kita buat dulu untuk inseminasi gitu. Tapi setelah dapat masukan dari kawan-kawan yang senior ya kita ini memang kita tujuan kita untuk bagus lah ya. Akhirnya saya ya udahlah ngikut yang kata senior aja lah. Gitu. Ya toh dengan strategi produksi seperti ini aja udah ya cukup lumayan lah Indoberfarm udah cukup lumayan. Oke, masih ada masukan dari yang lain silakan. Wah, udah jam 9 lewat eh. Cukup ya kawan-kawan ya. Ah, masih ada yang tanya, masih yang tanya silakan. Izin bertanya Om. Silakan, silakan Om. Gak Per apa-apa oman, biasa pokoknya sampai pagi. silakan, silakan Om yang Izin itu. bertanya Om. Perkenalkan dulu, perkenalan, perkenalan. Mandi. Lagi masak air panas Ya soalnya Om. omongan. Oke, lanjut. Sorry. Silakan Om, silakan lanjut Om. Ya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Om, saya Rudi dari Plat BE Om, Lampung Om. Oh, siap. Lampungnya di mana Om? Di Tulungbang Barat Om. Wis. Siap. Saya Bandar Lampung Om. Oh, Saya bener Lampung. ya kelahiran Bandar Lampung saya. Aslinya ya. Oh, Ya, iya iya. Oke oke. siap siap Ini Om. Om mau tanya Om, misalnya kita mau coba ya, kira-kira syaratnya gimana bisa nggak? Kalau misalnya inbreeding Om, Ya, jadi kawin misalnya bapak atau kita jodohin ke anaknya atau satu sarang kita jodohin untuk jadi indukan itu gimana kira-kira Om? ya, ya. Oh, Atau pendapat teman-teman om-om yang lain yang senior nih? ya, Terima kasih Om. ya. Terima kasih Om. Om Rudi di Lampung. Ya. Siap. Kalau pengalaman kita gini Om, untuk inbreeding, inbreeding ini sebenarnya selagi tidak ada, ini kan bicara genetika Om. Kalau selagi tidak ada gangguan genetika, baik-baik saja, nggak akan ada masalah. Gitu. Termasuk beberapa kelainan di dalam inbreeding yang terjadi di kawan-kawan peternak eh, malah bagus. Artinya bagus itu timbulnya warna aneh-aneh, ada yang belorok, ada yang jadi keluarnya albino lah segala macem gitu loh. Itu kan sebenarnya karena proses selain genetikanya ada, dia biasanya dilakukan secara inbreeding. Sebenarnya ya itu jadi apa ya? Jadi apa? Kekurangan sebenarnya ya, burung-burung yang kekurangan gitu loh. Jadi ya burung-burung yang mata merah itu kan kena nggak kuat kena sinar matahari dan seterusnya gitu karena posisinya gennya ada kelainan gitu, ada gennya ada kelainan. Jadi kalau inbreeding kita sudah pernah coba Om, nggak ada masalah selagi apa namanya gen yang terkandung dalam kedua indukan itu sama-sama nggak bermasalah gitu. Tapi kalau ada yang resesif gitu ya, ada yang lemah satu, terus yang satunya ini, nah itu bisa jadi bermasalah. Dan masalahnya ini bisa positif, bisa negatif, bisa cacat, bisa lain-lain, bisa lemah dan seterusnya. Tapi bisa juga perubahan warna yang bikin burung jadi mahal gitu. Ya silahkan saja nanti dicoba gitu, dicoba gitu. eh Kalau saya sudah coba dua dua indukan karena memang penasaran, itu nggak ada masalah dulu. Pasopati kita inbreeding nggak masalah. Terus kalau nggak salah Prabu juga pernah inbreeding juga nggak masalah. Jadi bapak dikawin dengan anak nggak masalah. Gitu. Oke, dari yang lain ada pengalaman untuk inbreeding? Silakan. Inbreeding ini mengawinkan satu masih ada hubungan darah. Ada yang pengalaman? Cukup ya? Oke, terima kasih.
Saya rasa cukup dulu ya kawan-kawan, kita lanjut minggu depan. Kita mudah-mudahan setiap minggu lah kita silaturahim seperti ini. Pembahasannya nanti kita kembangkan terus, sesuai juga masukan dari kawan-kawan yang lain. Saya gimana Om? Satu lagi Om. Silakan, silakan. Sebelum ditutup ini terakhir, terakhir, terakhir. Kita menit lagi kasih waktu Om. Siap, siap. Silakan Rafin, silakan Rafin. Ya gini Om, mau tanya kalau untuk apa burung lemak tapi kita nggak panaskan. Kaki kita panaskan itu kalau kita kasih EF gimana ya? Maksudnya nggak kita kasih jangkrik. Jadi kita jur dengan rutu gitu. Jadi burung lemak di dalam kandang tapi nggak kita panaskan kena matahari tapi kita jur dengan rutu nggak pakai cacing itu gimana? Ya, ya. Ini kasus burung melebak ya. Om Ralvin dari mana ya Om? Malang Om. Malang, siap, siap. Ini mah kawan-kawan ada pengalaman nggak nih burung ngelemak dibiarkan di dalam kandang, penanganannya seperti apa? Ada pengalaman nggak? Silakan, ada pengalaman dari yang lain? Masukan? Oke gini ya, Ralvin ya dari Malang. Kalau kami jujur di Indober Farm kita nggak pernah mau sampai dengan burung ngelemak. Kalau kami nggak pernah sampai mau burung ngelemak. Jadi penanganan itu kita lakukan, apa namanya, dilakukan pertama adalah pencegahan. Itu yang awal dilakukan di Indober Farm. Kita setiap 3 bulan sekali, paling lama 5 bulan sekali itu kita ada pemberian guncang, obat guncang itu untuk memperbaiki sistem hati. Jadi kan sebenarnya membagi, kenapa burung bisa ngelemak ini kan over 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 energi gitu, over energi. Jadi dia dapat energi banyak dari pakan, terus waktu dibagikan oleh hati itu tidak rata gitu, tidak rata. Jadi dia ke satu tempat tertentu, makanya dia timbul lemak gitu. Nah, persoalan pertama adalah dia terjadi over over IF gitu. Yang kedua, fungsi hatinya bermasalah. Makanya kadang-kadang kawan-kawan sudah burung berlemak, kita treatment, setelah itu dimasukin ke kandang berlemak lagi karena memang fungsi hatinya bermasalah gitu. Nah kalau kita di Indober Farm ini kan mengganggu proses produktif ya, produksinya burung, sehingga kita per 3 bulan kita itu ada treatment ngelemak. Jadi semua indukan per 3 bulan itu kita punya checklist, kita berikan guncang selama 10 hari. Jadi untuk memperbaiki sistem hatinya supaya bagus recovery lagi. Karena kita jor IF terus kan, jor IF tinggi gitu. Nah, begitu dia sudah nanti per 6 bulan kasih lagi terus gitu. Tapi paling lama kita itu 5 bulan deh. 5 bulan 6 bulan itu kita kita berikan guncang untuk bisa memperbaiki sistem hatinya. Makanya Indober Farm juga akhirnya keluarin juga produk guncang itu untuk menekan memperbaiki sistem hati supaya si lemak itu gak kembali. Nah yang kedua, bagaimana cara untuk mengobati kalau sudah terjadi ngelemak. Nah kalau ngelemak kan pastilah yang namanya IF itu kita turunkan, itu pasti gitu, pasti. Tapi berapa lama dia untuk baik itu menjadi persoalan lagi gitu loh Om. Kalau misalnya kita pertahankan dia di kandang tanpa kita treatment, ya akan berbeda jangka waktunya kalau kita ambil kita treatment di luar. Kita treatment di luar. Jadi kalau misalnya kita di kandang, bisa nggak kita nolin IF-nya? Bisa. Gitu. Lama nggak? Ya sangat lama karena memang burung dalam kondisi ngelemak kan ya termasuk burung yang over
hari kurang, makannya terlalu banyak gitu, over IF-nya, ini bisa diatur, bisa diatur. Jadi di kandang ya diturunin aja. Terus perbanyak mandi om, perbanyak mandi. Jadi kalau misalnya dia mau di kandang, ya ya udah disemprot di kandang aja. Perbanyak mandi. Kalau dia banyak mandi, tubuh burung itu otomatis membakar apa ya, membakar energi gitu supaya dia hangat. Nah itu juga bisa mengurangi. Buat aja sehari 4 kali mandinya. Subuh mandiin, siang mandiin, sore mandiin, malam mandiin. Jadi dia terpaksa goyang-goyang gitu, ngelepek goyang-goyang. Terus dia untuk menghangatkan tubuhnya dia ngebakar apa, ngebakar energi yang ada, bakar energi. Jadi bisa bisa membantu apa namanya, mengobati lemak. Tapi yang tadi saya sampaikan agak lama, akan berbeda waktunya ketika kita treatment di luar gitu. Kalau di treatment di luar kan lebih mudah, kita mau ngasih makan, mau ngasih apa gitu lebih mudah. Oke, begitu masukannya Ralvin. Cukup ya, kawan-kawan ya. Kalau dikasih anu, kalau di apa, kalau di pegang dengan takut ngurak gitu loh, Ya, takut ngurak. Jadi mungkin cara lain selain mandi itu kita apa yang bisa menurunkan lemak gitu, yang bisa menurunkan lemak. ya. Kalau kalau IF-nya tetap diturunkan Om, kalau IF-nya tetap diturunkan, kita kita turunkan pelan-pelan gitu, ganti fur, itu bisa 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 mengurangi dia berlemak gitu loh. Bisa mengurangi dia berlemak. Kalau ditambahkan juga, kalau kami sih biasanya itu tadi treatment dengan guncang selama 10 hari tadi, berturut-turut 10 hari itu dihantemin guncang supaya apa, fungsi hatinya kembali normal, jadi ngebagi energi itu bukan ke satu titik gitu loh, ke banyak banyak titik gitu. Kalau kalau pakai guncang itu dia memperbaiki sistem hatinya. Nah kalau IF bagaimanapun IF ini kan sumber protein gitu. Di sana terpecah dengan beberapa asam amino. Nah ada juga energinya. Tidak ada IF yang ya, kalau terlalu banyak IF apapun termasuk kroto segala macam ya mengandung protein gitu loh. Justru protein yang mudah dicerna malah kroto. Nah ini ya sama aja gitu. Tapi kalau mau dicoba ininya, IF-nya justru diturunin. IF-nya diturunin. Kalau perlu semua diturunin. Turunin semua nanti dengan terapi-terapi yang lain gitu, yang mandi dan lain-lain. Oke, ada yang lain, pengalaman lain untuk menangani burung berlemak? Silakan sharing. Saya Siap, siap, silakan Om Eka. ya pengalaman saya berumur lemak maupun di kandang ternak maupun kandang harian itu pakai kopi om tanpa gula. Hmm. Kayak gini ya. Nah, tapi tanpa gula om. Ya ini nggak pakai gula kalau ini. Nah, itu jadi kopi kopi pahit tanpa gula untuk jadi jangkrik. Itu saya lakukan seminggu 3 kali untuk pencegahan. Ya, ya. Kalau untuk ngatasi lemak tiap hari om, dan lemaknya hilang baru ntar pencegahannya seminggu 2 3 kali. Jadi kopi kopi ya, kopi disuntikin ke jangkrik. Ya kopi kopi pahit om ya, nggak pakai gula. Kalau Ya. pakai gula buat saya. Siap. Itu aja om. Kalau kopi gula diminum om ya. Nah itu dia om. Jadi om waktu kita bikin itu bagi dua, sama kasih gula kita minum sedikit 1 cc buat jualin jangkriknya kasihin baru kita tambahin gula gitu. Siap, itu tadi tambahannya ya Om Ralvin ya. Jadi ada pengalaman dari Om Eka tuh pakai kopi. Kalau saya belum pernah coba juga. Tapi masuk akal sih. Itu Kan itu saya kasih itu juga om. Sekalian promosi om di channel YouTube saya om lagi belajar bikin YouTube. oke, siap. Boleh nanti di itu tuh channel YouTube-nya Om Eka. Tapi memang masuk akal gitu. Karena saya ini jujur termasuk orang yang suka makan banyak. Badan masih kurus karena kopinya masih pahit. Nggak ada lemak. Oke kawan-kawan, itu pertanyaan terakhir, sudah nggak kerasa setengah 10.
hampir setengah 10. Terima kasih sudah gabung di sini. Mudah-mudahan Zoom meeting kita ini bermanfaat buat kawan-kawan yang hadir di sini maupun kawan-kawan yang belajar ternak, karena memang yang kita bagikan, yang kita bicarakan adalah manfaat sekali di dunia ternak, ilmu terapan semua. Ada beberapa masukan, bahkan tadi saya juga baru dapat ilmu baru juga itu dari Om Eka, nanganinya pakai kopi pahit. Oke, demikian. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Siap. halo. Yuk, silakan. Sebelum ditutup itu Bang Haji untuk tutup doa, doain semuanya semoga pada sehat, Siap, siap. terus Siap, siap. Betul, betul, betul. tutupnya Mas Han mohon izin. Ya, silakan, silakan. Ayo Ah, Bang Haji. Bang Haji Adi, silakan Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih Pak Haji. Kawan-kawan, jangan lupa untuk yang beragama Islam maupun yang beragama lain, kita doakan kawan-kawan kita yang sedang sakit sehat ya. Terus juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan eh, cobaan pandemi ini segera berakhir. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.